Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal tugas sifat urutan pada mata kuliah analisis real. Saya akan share screen. Soal yang pertama, jika A kurang dari B dan C kurang dari D, maka AD plus BC kurang dari atau sama dengan kurang dari AC plus BD. Membuktikannya gunakan definisi dengan menunjukkan ruas kanan dikurangi ruas kiri lebih dari 0. Ini yang dilakukan. AC plus BD dikurangi AD plus BC sama dengan kita gunakan sifat asosiatif dan komutatif pada penjumlahan. Jadi BD kurangi AD sini. Kemudian AC dikurangi BC ada di belakang sini. Kemudian sifat distributif kita gunakan BA dikali D. Kemudian ini ada C, kita simpan di luar dengan sifat distributif. Dan dengan sifat distributif juga kita peroleh ini ada BA, ini juga ada BA, jadi BA dikali D kurangi C. Nah, kemudian berdasarkan hipotesis A kurang dari B dan C kurang dari D, berdasarkan definisi, maka B dikurangi A lebih dari 0, dan D dikurangi C lebih dari 0. Ini positif, ini juga positif, maka menurut aksioma urutan, hasil kalinya juga positif. Sehingga ini ya sama dengan BA kali DC, B dikurangi A kali D kurangi C, seperti ini, dan hasil kali ini positif. Maka berdasarkan definisi, eh, AC, berdasarkan definisi, AC plus BD itu lebih dari AD plus BC, atau boleh ditulis seperti ini, terbukti. Yang soal kedua, caranya serupa dengan tadi, tapi saya akan tuliskan dulu apa yang mau dibuktikan. Jadi yang mau dibuktikan tuh ini, cara menunjukkannya ini. Gitu ya. Jadi sebelah sini, ruas kanan dikurangi ruas kiri, hasilnya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini proses backward-nya atau mundur gitu ya. Langkah mundur. Oke, kita mulai dari sini. Tapi bekerja dengan sama dengan. Nanti ujungnya harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini ada setengah, ini setengah dikuadratkan jadi seperti ini. A plus B dikuadratkan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian sebelah depan ini setengah kita jadikan seperempat. Sehingga kalau ini jadi seperempat, maka jadi 2A kuadrat plus 2B kuadrat. Nah, sekarang 2A kuadrat dikurangi A kuadrat, jadi A kuadrat. 2B kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, ini jadi dikurangi 2AB. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Ya, kita ubah jadi A kurangi B kuadrat. Jadi seperempat A kurangi B kuadrat, dan ini tidak mungkin negatif. Atau bilangan kuadrat itu pasti tak negatif. Nah, pengalinya juga tak negatif. Maka hasilnya tak negatif. Atau lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau begitu, yang sebelah sini lebih dari atau sama dengan 0. Sesuai dengan yang ada di sini. Terbukti. Nah, coba dibandingkan cara penulisannya dengan soal sebelumnya. Berikutnya adalah misalkan CK bilangan positif, merupakan bilangan positif untuk setiap K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Jadi C1, C2, sampai Cn adalah bilangan real positif. Buktikan bahwa N kuadrat kurang dari atau sama dengan ini. Lihat ya, C1, C2, sampai Cn. Ini juga C1, C2, sampai Cn. Oh, ini kurang tambah nih di sini nih. Sorry, ini kurang tambah. Nah, buktikannya bisa dengan induksi matematika. Kita misalkan dulu pernyataan ini dengan PN. Jadi PN itu adalah pernyataan ini untuk setiap N anggota bilangan asli. Kita mulai untuk N sama dengan 1, jadi N-nya kita substitusi dengan 1 kuadrat. Karena N-nya 1, ya berarti hanya di sini satu suku, 1 per C1, sini juga satu suku, C1. 1 per C1 dikali C1, hasilnya 1. Jadi 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan 1 merupakan kalimat yang benar. Jadi kalau begitu,
P1 benar. Atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Kita lanjutkan, misalkan PK benar. Atau boleh ditulis, misalkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Itu sama saja. Tapi ini saya tulis seperti ini supaya ringkas. Kalau PK benar, artinya ini. Semua N kita ganti dengan K. Ya. Nah, ini adalah hipotesis induksi. Yang mau dibuktikan ini. Akan dibuktikan pernyataan tersebut juga benar untuk K plus 1. Atau PK plus 1 benar. Dengan menunjukkan, nah ini yang mau dibuktikannya. K plus 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan, lihat yang ini. Sampai ujungnya 1 per CK plus 1. Sebelah sini juga suku terakhirnya plus CK plus 1. Plus CK, plus CK plus 1. Jadi ini. Tapi kita punya modal yang ini nih. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Gitu ya. Dengan sama dengan. Yang sebelah kanan tadi kita uraikan. Jadi yang ini dulu nih. Yang kita uraikan bagian ini. Nah, itu dulu dikalikan dengan ini. Jadi sebetulnya ini kalikan dengan ini. Gitu ya. Maka diperolehlah ini. Kemudian yang dalam kurung sebelah kiri kalikan dengan CK plus 1. Dapat itu. Yang dalam kurung sebelah kiri ini 1 per CK plus 1 dikalikan dengan ini semua. Maka dapat ini. Kemudian 1 per CK plus 1 dikali CK plus 1. Hasilnya 1. Nah, tapi kita tahu berdasarkan hipotesis induksi ini lebih dari atau sama dengan K. Maka jadinya tanda sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan K kuadrat. Yang lainnya tetap ya, 1 per C1 dikali dia ditambah 1 per C2 dan seterusnya dikalikan dengan oke. Ya, 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya dikalikan dengan CK plus 1. Jadi yang sebelah sini kalau CK plus 1-nya dikalikan maka diperoleh CK plus 1 dibagi C1 ditambah CK plus 1 dibagi C2 dan seterusnya sampai CK plus 1 dibagi CK. Kemudian yang sini juga sama, 1 per CK plus 1-nya dengan sifat distributif kita kalikan masing-masing, maka diperoleh C1 dibagi CK plus 1 ditambah C2 dibagi CK plus 1 dan seterusnya sampai CK dibagi CK plus 1. Nah, sekarang kita pasang-pasangkan. Di sini kita peroleh CK plus 1 dibagi C1. Di sini C1 dibagi CK plus 1. Jadilah ini. Begitu juga dengan CK plus 1 dibagi C2 ditambahkan dengan C2 dibagi CK plus 1. Dan seterusnya. Yang semua ini ada K buah suku. Lihat sini, C1, C2, sampai CK. Jadi ada K buah suku. Ada dalam kurung ini ada sebanyak K. Oke. Nah, ingat di pembahasan soal kita sudah membuktikan ini. Kalau AB positif, kalau A kali B positif, maka A per B ditambah B per A lebih dari atau sama dengan 2. Jadi, yang ini tuh lebih dari atau sama dengan 2, ini juga lebih dari atau sama dengan 2, dan seterusnya ini juga lebih dari atau sama dengan 2. Jadi, kalau begitu, si ini tadi lebih dari atau sama dengan K kuadrat ditambah 2 sebanyak K. Dan ujungnya ditambah 1. Kalau 2-nya sebanyak K, ya berarti 2K. K kuadrat plus 2K plus 1 itu bentuk kuadrat sempurna. K plus 1 kuadrat. Jadi, hasil kali ini lebih dari atau sama dengan K plus 1 kuadrat. Atau boleh dibalik. K plus 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan ini dikali ini. Ini berarti pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Atau boleh ditulis seperti ini. Karena sebelumnya sudah dinyatakan bahwa PK plus 1 itu adalah pernyataan yang tadi itu. Berdasarkan prinsip induksi matematika, maka Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Terbukti. Jadi,
Kalau begitu, ini pernyataan yang terbukti dengan induksi matematika. Oke, ada cara lain. Kita gunakan ketasamaan Cauchy. Ini ketasamaan Cauchy dengan A1 sampai AN, B1 sampai BN itu adalah bilangan real. Ini berlaku untuk setiap bilangan real. Nah, sekarang kalau A1-nya, saya ganti dengan A1 saya ganti dengan akar C1. B1 saya ganti dengan 1/akar C1. Dan seterusnya untuk eh, sebut saja K dari 1 sampai N. Dalam hal ini CK-nya positif. Itu ya. Ada tinggal disubstitusi aja. Berarti A1 kita ganti dengan akar C1, B1 kita ganti dengan 1/akar C1. A2 kita ganti dengan akar C2, B2 kita ganti dengan 1/akar C2, dan seterusnya. Ini juga sama. A1, A1 itu akar C1. Kalau dikuadratkan, ya C1, dan seterusnya. Kemudian ini kan 1, 1, dan seterusnya sampai sini 1. Ada sebanyak N. Maka jadinya N kuadrat. Kurang dari atau sama dengan itu. Jadi terbukti. Kemudian membuat sketsa grafik nilai mutlak X sama dengan 2. Pertama, kita tinjau kasusnya kalau hasil kali X dan Y-nya itu positif. Maka X Y-nya sama dengan 2. Ya, ingat ininya positif. Atau Y sama dengan 2/X. Y sama dengan 2/X itu kalau kita buat grafiknya di sebelah sini saja. Anggaplah ini 2, ini 2. Pada saat X-nya 2, Y-nya 1. Kira-kira di sini ya. Pada saat X-nya 1, Y-nya 2. Jadi nanti lengkungannya itu kira-kira begini. Nah, begitu. Nanti dibuat juga untuk X-nya negatif 2 dan Y-nya negatif 2. Maka akan diperoleh kira-kira ini nih, lengkungan ini tuh adanya di lengkungan ini tuh adanya di akar 2. Ya, ini buat kira-kira aja. Itulah, kurang lebih begitu ya. Kemudian, bagaimana kalau hasil kali X dan Y-nya itu negatif? Maka diperoleh Y sama dengan negatif 2/X. Ya, berarti eh, lawan dari ini dan ini. Tentu saja ada di sini. Nah, seperti itulah kira-kira grafiknya. Ini ya kurang simetris, tapi ya kurang lebih begitulah sketsanya. Kita lanjutkan soal berikutnya, sketsa nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari atau sama dengan 2. Kita gambarkan dulu, kita cari dulu grafik nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y sama dengan 2. Nah, seperti ini. Untuk X dan Y masing-masing tak negatif, maka kita peroleh X kurangi Y sama dengan 2. Untuk X positif dan X kurang dari 0 atau X-nya negatif, maka diperoleh X tambah Y sama dengan 2. Gitu ya. Oh ini Y ya, sorry. Ini harusnya Y ini. Y kurang dari 0. Lanjut, untuk X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0, maka diperoleh seperti ini. Dan kalau dua-duanya negatif, kita peroleh negatif X tambah Y sama dengan 2. Satu persatu kita buat grafik di sebelah sini. Yang pertama, kalau X-nya kalau X-nya 0, Y-nya negatif 2. Kemudian kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 2. Tapi itu hanya berlaku di kuadran 1. Maka ini ditarik, tapi ini saja yang dikeluarkan. Gradiennya 1 ya. Kemudian berikutnya adalah X plus Y sama dengan 2. X plus Y sama dengan 2 itu di X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti di kuadran 4 ya. Ini tuh Y. Oke. Eh, Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Sini ya. Tapi kalau Y-nya yang 0, X-nya 2. Jadi kalau tarik garis seperti ini. Dengan cara serupa,
untuk dua berikutnya akan diperoleh seperti ini. Nah, begitu. Nah, tapi yang diminta nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari atau sama dengan nol. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0, betul ya, menghasilkan kalimat yang benar, 0 kurang dari 2, kurang dari atau sama dengan 2, maka daerah solusinya itu memuat titik 0. Jadi kalau mau diarsir ya sebelah sini. Dan seterusnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.